Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic, saya Suryadi. Nah, seperti yang kalian ketahui, kita sudah lama ya tidak membahas produk baru, terutama head unit. Nah, kali ini saya akan membahas produk baru dari Pioneer ya, branded Jepang yang sudah lama main di car audio ya. Nah, sudah lama mereka juga Pioneer belum keluarin produk terbaru. Nah, kali ini dia keluarin produk terbaru head unitnya ya. Nah, ini sekaligus 3 series. Seri 5 AV DMH AF 555 BT, lalu DMH ZF 855 BT. Nah, dan yang terbarunya lagi ini paling baru guys, DMH A46650 BT. Oke, you guys. Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Oke, kita buka ya sekarang ya. Oke, sekarang kita sudah unboxing seri Pioneer head unit terbaru DMH AF 555 BT. Nah, ini dengan layar bisa lihat sendiri, kayak layarnya ini layar favorit ya, layar besar 9 inch karena sekarang lagi ngetrend mobil-mobil sekarang orang nyarinya layar 9 inch karena bisa jelas, bisa ngeliat gitu loh, layar besar. Karena yang sudah biasa pakai ngelihat layar besar mungkin nggak mau lagi ya layar kecil ya 7 in ya. Nah, seperti kita bisa lihat ini di dusnya ada banyak fitur seperti WebLink itu. Buat kalian belum tahu WebLink itu apa, itu kita bisa install dari aplikasi dari Android atau iPhone. WebLink itu gunanya untuk bisa buat mirroring video ya, bisa waze dan juga bisa tahu weather segala macam ya, cuaca dan lain-lain, foto, dan bisa lihat foto dari handphone juga ke sini ya. Oke, untuk layarnya juga LED ya, wide SVGA ya, jadi udah cukup high resolution ya displaynya. LED juga cukup terang ya. Dan juga ini kompatibel dengan steering wheel. Tapi ini kabelnya opsional ya, tambahan. Dan juga ini sudah support lagu format FLAC. Jadi koleksi kalian yang sering koleksi lagu FLAC itu sudah bisa support untuk head unit ini. Dan gambarnya juga bisa Full HD 1080. Oke, dan ini kita bisa lihat ya apa aja kabelnya yang bisa didapat. Seperti kalian lihat, ini soket head unit dapat. Nah, ini juga soket juga tapi SCA playoutnya ya. Nah, bisa lihat ini front, rear, and subwoofer satu single ya. Dan ini rear kamera, dan ini video out, jadi buat monitor belakang ini bisa. Oke, dan ini dapat extension USB karena colokan USB-nya di belakang, jadi ini bisa taruh di mana aja, di laci atau di konsol tengah, di mana aja. Dan kalau ini salah satu bagusnya dari head unit merek Jepang, dia dapat external mic karena supaya menerima teleponnya supaya lebih jelas ya. Oke, juga dapat ini baut. Oh ya, dan ini tidak ada remote ya, seperti kalian tahu. Dan ini buku garansi. Ini buku manual. Remote-nya nggak ada ya guys. Oke, ini semua touchscreen, kompatibel with the iPhone, Android untuk aplikasi WebLink-nya. Oke, bisa format WAV, MP3, WAV, AAC, dan juga ada aux in.
Dan ini bisa lihat kita fisik belakangnya. Ya. Ini bisa dilihat soketnya. Ini sikringnya, ini USB, simple ya, mic, steering wheel, aux in, jack. Ini antena radio, ya. Itu aja sih, simple. Nah, jadi kalau kalian yang mau GPS yang kelas bawah, tapi merek Jepang, inilah salah satunya solusinya ya, yang dengan layar gede. Nah, suara memang tidak diragukan lagi untuk merek Pioneer, oke. Harganya itu sekitar kurang lebih 6-7 jutaan ya ini. Oke. Cukup kompetitif ya untuk harga ini. Oke, itu aja. Nah, dan juga kita sudah install di head unit ini di mobil. Nah, habis ini kita bisa lihat displaynya seperti apa. Saya akan terangkan di dalam mobil dan fungsinya buat mirroring, swapping, penampilannya seperti apa. Oke, yuk. Ya, ini sudah terpasang di head unit Pioneer AVH DMH seri A ya 5550. Dia setelah entry levelnya 9 in, harganya itu di bawah 6 juta ya. Ini bagus nih kalau buat yang suka layar besar. Dia floating, jadi universal ya buat mobil apa aja yang bisa diganti. Ini di mobil Nissan Navara ya. Nah, dia ada web link, jadi install handphonenya di aplikasi web link. Itu bisa ada Waze, bisa YouTube juga ya. Nah, ini fiturnya simple ya. Dari sini bisa kelihatan. Oh, bisa iPhone juga, web link, steering wheel, EQ. Dari sini bisa EQ, balance, volume yang itu, bass boost ya, simple ya. Oke. Nah, bisa iPhone juga ya, USB web link. Oke. Ini sih simple fiturnya, tapi good deal lah buat seri ini Pioneer DMH 5550, dan suaranya juga masih nggak diragukan lagi ya untuk merek Pioneer. Oke. Simple, keren juga ya. Oke guys, sekarang saya udah unboxing Pioneer seri 8 DMH ZF 8850BT. Nah, ini seri di atasnya satu level dari seri 5 ya. Nah, ini salah satu keunggulannya ya, saya lihat sih cukup banyak ya. Nah, yang pertama untuk seri 8 ini dia bisa CarPlay sama Android Auto ya. Nah, itu dia Android CarPlay sama Android Auto-nya dia itu memang beda dengan brand-brand yang merek Cina ya. Ini kalau merek Jepang dia langsung license, langsung bayar ke CarPlay-nya, ke Apple-nya, sama ke Android-nya. Nah, beda dengan merek China. Merek China itu dia pakai aplikasi pihak ketiga. Nah, jadi kalau ini kita connect langsung Bluetooth, dia otomatis reconnect, langsung keluar pertanyaan mau CarPlay, langsung connect, langsung display, langsung muncul. Beda dengan head unit merek Android ya. Dia harus ada aplikasi ketiga, nyalain aplikasi ketiga, nyalain Bluetooth. Nah, dia sinkron dulu tuh lama, berapa detik gitu, sampai semenit lah, baru keluar. Kadang nyambung, kadang enggak. Nah, ini beda. Kalau ini langsung masuk gitu, karena dia langsung megang license-nya lah, kerjasama langsung ya, sama iPhone, Apple, sama Android ya. Itu salah satunya perbedaan dengan head unit Android dengan merek Jepang ya. Oke. Selain itu bisa Android Auto dan CarPlay, fitur yang di seri 5 ini ada semua di sini ya. Bisa web link, bisa mirroring, bisa nonton YouTube juga dari web link. Oke.
Jadi nggak perlu takut, nggak bisa mau nonton YouTube itu ada bisa di Pioneer ini. Tinggal connect aja dari smartphone masing-masing ya ke head unit ini. Dan ini di Android, dia ada fitur baru di Android Auto sama Apple CarPlay-nya, dia bisa split screen. Itu fitur baru ya. Jadi misalkan setengahnya ini CarPlay, setengahnya itu bisa playernya lagu. Jadi bisa ganti-ganti lagu di displaynya ada. Oke, kita bisa lihat juga fisiknya sekarang ya. Dilihat dari fisiknya ini, panelnya juga beda ya. Kalau tadi enteng banget seri 5, nah ini berat ya. Bisa lihat di casingnya, dan ini bisa dicopot ya. Displaynya bisa di mana-mana aja, taruh di mana, ini bodinya di mana ya, bisa digantung juga di atas dashboard juga bisa. Dan juga layarnya juga 9 inch tentu pasti. Layarnya besar. Nah, ini juga terpisah ya. Tuh. Bodinya bisa dilihat. Ini ada USB, soket. Nah, ini soketnya. Mic-nya di sini. Ini cukup simpel, dan di sini juga ada tambahan kipas ya. Nah, kita bisa lihat ini dapat apa aja. Kabel modul setir, soket RCA pre-out, kabel speaker, ini USB eksternal, ini bracketnya, tambahan, antena GPS ya, karena ini salah satu syarat untuk CarPlay ya, CarPlay Android Auto, dia harus minta antena eksternal GPS supaya lebih akurat ya GPS-nya. Oke, untuk suaranya pasti lebih bagus dibanding seri 5 karena beda speknya, beda chipnya, dan juga untuk fitur audionya juga ini cukup komplit. Ada crossover, time alignment, EQ ya. Nah, untuk buat kalian yang mau seri menengah itu yang layar 9 inch, ini salah satu ya pilihannya. Di atasnya itu seri 9 ya. Nah, bentuk apa ini fisik mirip seri 9 ya, cuman bedanya dia nggak HRS, itu aja. Oke, dan juga beli garansi ya. Ini ada kartu garansinya, garansi resmi, bukan PM. Oke, di sini jadi kalau ada masalah tinggal kita free of charge selama 1 tahun. Ini juga ada buku manualnya. Oke. Harganya itu kurang lebih sekitar 12-an ya, 12-an sampai 13-an juta. Sampai di sini dulu review kita tentang head unit yang ini. Nah, nanti kita akan review head unit yang satunya lagi yang terbaru. Yuk. Halo guys, ini kita review lagi yang terakhir ya, head unit yang ketiga, yaitu ini yang baru keluar, yang paling akhir baru keluar dari seri Pioneer. Nah, ini rada unik, head unit Pioneer Android tapi bukan Android. Nah, pasti bingung kan? Nah, ini saya jelasin. Ini head unit Pioneer, kita bisa lihat dari luar ya. Ini bentuknya kayak head unit Android ya, yang merek-merek Cina itu Android. Tapi ini merek Jepang, merek Pioneer. Di dalamnya itu bukan Android, tapi bentuknya Android. Jadi buat kalian yang mau ganti, kan banyak tuh frame-framenya yang bentuknya Android. Nah, bisa pakai, tapi mau suaranya bagus, yaitu merek Pioneer ini. Dan ini kualitasnya memang beda, suaranya juga beda, stabilitasnya juga beda dengan merek Cina ya, merek Android. Nah, ini layarnya sama, ini layar 9 inch. Dan ini juga support CarPlay Android Auto. Wireless, kabel atau wireless. Oke. Dan ini juga support Weblink, aplikasi Weblink yang bisa nonton YouTube juga, bisa GPS Waze juga,
Nah, ini dia ada model baru, tombolnya ini touchpad ya, bukan tombol ada pencet-pencet, touchpad. Jadi kalau kondisi mati, gelap semua hitam. Nah, cukup bagus ya, cukup manis desainnya. Dan juga ini support dapat ada wifi-nya, terus support lagu WAV, MP3, WMA, AC. Nah, kita bisa lihat juga ini juga chipnya juga chip sendiri dari Pioneernya ya. Nah, ini juga buatan made in Thailand. Bisa dilihat di belakangnya, made in Thailand. Nah, ini juga garansi resmi, ada logo stiker SNI ya. Nah, ini di belakangnya juga ada colokan USB, soketnya ada 3 ya. Ini antena radio. Ini colokan mic. Oke, layarnya juga cukup bagus ya kalau menurut saya. Nah, buat kalian yang mau lihat, nanti ada videonya yang sudah terpasang di Brio. Nah, nanti ada videonya, bisa lihat gambarnya seperti apa. Dan juga di Honda HR-V kita juga udah pasang ini. Ya, kalau mau lihat hasilnya setelah unboxing nanti kita akan kasih tampilin hasil videonya, gambarnya seperti apa. Nah, dan juga ini kameranya juga support ya AHD. Nah, untuk bisa detail soal gambarnya ya, karena AHD. Dan ini juga support CAN bus ke mobil. Jadi ke eco mobil, jadi bisa ketahuan temperatur, speednya dan sebagainya. Fitur-fitur yang di dalam mobil bisa tampilin sini. Tapi itu perlu adaptor third party, jadi merek ketiga ya. Nah, ini juga support steering wheel, lagu flag juga bisa support. Nah, ini yang didapat apa aja saya akan terangin. Ini soket, ini saya tri out, front rail sub, sama rear monitor out, cukup komplit ya. Nah, ini juga dapat steering wheel control, tapi dia nggak ada jack keluar kabelnya ya, jadi mesti tambahan lagi. Ini kamera. Nah, ini juga nih tambahannya ya, car speed signal. Nah, sistem remote control, jadi buat yang display itu. Dan ini mic eksternal supaya suara teleponnya bersih yang penerimanya. Nah, ini juga eksternal antena GPS ya, salah satu syarat untuk CarPlay ya, Android Auto, supaya GPS-nya presisi. Oke. Untuk audionya juga cukup komplit, ada crossover, EQ, time limit ya, dan level juga ya. Nah, oke guys, jadi buat kalian yang sudah pasang nih head unit Android tapi belum nggak puas dengan suaranya, pengen ganti upgrade ke merek Jepang. Nah, itu nggak usah pusing lagi, nggak usah ganti frame dan lain sebagainya. Langsung ganti si seri ini. Seri ini yang 9 in, langsung pas, plug and play. Ya, ini salah satu solusinya. Jadi dari mau upgrade suaranya lebih bagus, pakai ini dengan fisik frame-nya Android. Oke, harganya ini cukup affordable. Kalau buat kita ini sekitar 6-7 jutaan lah, untuk 7,5 ya. Oke guys, sampai di sini dulu bahasan saya tentang head unit terbaru dari Pioneer. Jadi buat kalian yang ingin upgrade, sudah lama nggak upgrade head unitnya, atau dari standar mau upgrade lebih bagus, atau head unitnya yang dari Android ingin suaranya lebih bagus, bisa upgrade ke head unit yang ini. Oke guys, see you another video, bye.